Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal eh, itu ya, pengakuan bahwa aditif bensin atau aditif oli ya itu aman gitu ya. Yang terutama sih aditif bensin, karena ya kalau aditif oli itu kan bahan-bahannya biasanya sama dengan yang ada di oli mesin. Jadi cuma nambahi ini atau nambahi itu gitu. Kadang ngaku bahannya beda, pakai ini pakai itu. Nah, kalau yang untuk bensin ini loh, kan bahan bensin itu biasanya itu bukan bahan yang sering dipakai di bensin. Jadi dari pabrikan ini nggak pakai, dari pabrikan ini nggak pakai, gampangannya dari Pertamina nggak pakai, Shell nggak pakai, BP nggak pakai, AKR nggak pakai, Vivo, Total, apapun mereknya nggak pakai. Karena ya mana ada pabrikan yang pakai bahan bakar dari minyak atsiri. Bensinnya kan nggak pakai minyak atsiri. Kalau dari pom bensin itu pakai paling etanol, benzena atau apa, tapi kan nggak ada bahan minyak atsiri. Nah ini tapi dari yang buat aditifnya sendiri ngomong, oh bahannya aman karena ini minyak atsiri. Sebelum ngomong soal itu, ini kali pertama penulis pakai CO+5 siang-siang ya. Wah, mantep banget teriaknya. Jadi kalau campuran bahan bakar itu irit ya, kalau siang itu terasa paling nggak enak tenaganya. Nah ini penulis merasa siang mantep banget ya. Kayaknya CO+5 itu wis di ambang-ambang batas ya. Mungkin kalau CO+6 itu nggak cocok, CO+10 itu berepet ya kalau hujan-hujan. Jadi kalau pemilik motor Yamaha, motornya kebetulan NMAX Out, ya silahkan coba CO+5 ya. Knalpotnya standar, no problem, langsung kok kerasa. Nambahnya bisa gratis sambil servis. Penulis terakhir servisnya masih gratis, bayar cuma untuk ganti kampas rem tok. 60.000 untuk yang belakang, yang NMAX ya. Tapi balik lagi ke topik lah. Penulis bahas gini karena apa ya, ada yang mempertanyakan pemakaian keamanan dari minyak kayu putih. Kok berani nyoba minyak kayu putih di motornya tuh, salut. Ya mungkin karena di minyak kayu putih barangkali ada airnya ya. Tapi ya ingat ya, penulis kan sebelumnya sudah nguji itu. Nguji minyak kayu putih dicampur sama bensin. Bensinnya sudah ada butiran air di dalamnya dan penulis tidak melihat ada perubahan. Jadi seandainya ada airnya pun, airnya larut di minyak kayu putihnya. Yang jelas efeknya pakai minyak kayu putih, simpulannya awal-awal enak, habis itu nggak enak. Oh ya, penulis lupa, enak gini karena penulis juga nambahkan margarin ya. Mungkin kalau penulis Dyno mau nyoba Dyno kalau pakai margarin juga ya.
Wah, enak banget kayaknya. Ya, jangan dibandingkan dengan yang motornya sudah bore up ya. Motor penulis standar lah. Tapi dibanding keadaan biasanya CU Plus 5 ini enak banget tariannya. Ini kalau anak penulis yang biasa pakai Nex 2, pakai Nmax kayak gini, wah terasa ya apa ya, balah siang-siang gini ya sudah macet toh. Parah juga. Ya, balik lagi ke oli lagi, ke aditif lagi lah. Aman atau tidak itu tahu dari mana sih ya? Mengapa kok aman itu bisa? Oh ya, kita sudah melakukan uji ke Petrolab dan dapat sertifikat ya. Perhatikan kata-katanya, sertifikat. Padahal ya, yang penulis tahu kalau melakukan hasil uji gitu, memang ada yang mengeluarkan sertifikat, tapi ada yang cuma mengeluarkan hasil uji tok. Dan Petrolab itu termasuk dari lembaga uji ya, nggak selalu mengeluarkan sertifikat. Jadi seringkali ya hasil uji itu dianggap sebagai sertifikat, terutama ini untuk aditif bensin ya. Jadi untuk aditif bensin sering banget hasil uji itu dianggap sebagai sertifikat. Yang terkenal itu mungkin Eco Racing, Eco Racing, Eco Racing ya. Eco Racing itu punya produk aditif kan. Jadi itu merek aditif yang MLM, multi level marketing. Soal MLM-nya itu sudah kisah sedih ya, nggak usah dibahas. MLM yang dijual secara islami padahal ya aslinya nggak boleh. Banyak hal yang nggak sesuai lah, tapi ya kita bahas soal aditifnya aja. Kalau mau bukti silahkan cari di Kupas Motor, penulis tunjukkan apa yang nggak srek. Nah, Eco Racing ini kan sering sering mengklaim sudah diuji, sudah terbukti, diuji di Petrolab, diuji di Lemigas, sudah disertifikasi, dinyatakan aman dan seterusnya. Dan Klinos kebetulan ngaku-ngakunya juga kayak gitu, aman gitu ya. Dan kalau yang Klinos ini nggak tahu, tapi kalau dari Eco Racingnya sendiri sudah ada teguran ya dari Petrolab. Saya nanti penulis cari teguran Petrolabnya mana gitu. Jadi ada teguran bahwa yang didapat dari Petrolab itu cuma hasil uji,
tidak untuk dipergunakan secara komersial, tidak untuk dipergunakan macam-macam lah mungkin ya. Nggak tahu kalau diuji di Petrolab itu emang ada perjanjian kayak gitu atau enggak. Tapi ya secara apa? Secara umumnya ya, normalnya hasil uji itu ya hasil uji, bukan sebuah sertifikat. Kalau di luar negeri mungkin nggak ada kasus yang kayak di Indonesia ini, sebuah hasil uji dijadikan sertifikat. Padahal ya kalau kita lihat hasil ujinya, yang diuji apa sih? Apa diuji lulus atau tidaknya? Enggak. Kayak cuma diuji ini biasanya kayak gini, ini biasanya kayak gini. Jadi yang diuji itu bukan suatu apa ya, sudah memenuhi syarat atau tidak. Bukan itu, yang diuji itu adalah sifatnya. Mungkin bingung ya kalau tanpa contoh. Contoh, mobil ini layak pakai atau tidak ya. Terus dikirim ke bengkel dyno. Oh, di bengkel dyno ini tenaganya bisa segini, keluar segini. Terus sama orang yang buat mobilnya ngomong, "Oh, ini mobil saya terbukti aman, terbukti sudah disahkan oleh bengkel dyno gini, sudah dapat sertifikat, teruji aman, sudah 5 tahun pakai," wis kayak gitu-gitu. Itu contoh satu. Contoh dua, ada mobil nih dikirim ke toko cat, bengkel cat mobil, terus dinilai ini warnanya warna merah apa gitu ya. Terus sama bengkelnya, oh ternyata ketahuan warna merahnya adalah warna merah ini. Terus akhirnya sama bengkelnya disebutkan, sudah terbukti motornya layak dipakai di jalan karena oleh bengkel cat ini disebut mobilnya warnanya kayak gini gitu. Nah itu kan nggak ada hubungannya. Wah, kelihatan nggak itu? Ada orang ngecat badannya jadi emas. Salut ya. Mesti ada efek samping kalau pakai cat emas ke badan gitu kalau terusan, entah ya. Tapi ya ada resiko kesehatan juga. Salut lah. Terus ya yang dilakukan oleh pembuat aditif bensin itu, yang dikirim itu apa? Yang dikirim itu bensin biasa dan bensin tambah aditif. Penulis nanti coba lihat sih apakah hasil ukurnya yang dari Petrolab itu beneran sesuai. Karena rasanya ya itu cuma menunjukkan kenaikan sekian, itu juga nggak nunjukkan berapa persen aditif yang dipakai. Kita ya terpaksa harus percaya omongan mereka. Nambah oktan itu gampang kalau mau keluar uang. Orang juga ya malas toh membuktikan sendiri. Jarang orang yang nguji aditif itu sampai ngirim sendiri ke Petrolab, itu jarang.
Lah wong pabrikan aja kayak Echo Racing yang pemiliknya punya Lamborghini, punya Porsche, punya Ferrari atau apaan wis mobil miliaran rupiah ya. Untuk produk Echo Racing mereka itu sertifikasinya, atau jangan sebut sertifikasi ya, hasil uji dari Petrolabnya, dari Remigasnya itu masih nebeng yang lama. Jadi hasil sertifikasinya nebeng lama, hasil jangan bilang sertifikasi, hasil uji itu nebeng yang lama, hasil dyno juga nebeng yang lama, nggak bondo gitu loh. Gak bondo. Dyno lah ya, dynonya Echo Racing itu kan, sampai sekarang masih nebeng hasil dynonya Hyoctan ya, HIOCTAN, Hyoctan ya. Klinos biasanya ya melakukan dyno ya. PRF Turbo juga melakukan dyno, cuma dynonya hasilnya aneh-aneh gitu ya. Yang apa? Yang PRF Turbo hasil dynonya aneh, yang Klinos hasil dynonya aneh ya. Tahu lah, tapi yang jelas ya mereka nggak sampai tebal sekali mukanya sehingga ngomong hasil dyno itu adalah sertifikasi ya. Mungkin karena yang melakukan dyno bengkelnya kurang terkenal ya. Mungkin kalau nama bengkel dynonya adalah Petrolab atau Lemigas beda lagi ceritanya ya. Tapi itu penghasil uji, yang diuji itu juga bukan soal lulus standar atau enggak, tapi dari sifatnya. Mengapa kok sampai disebut sertifikasi, layak uji, layak pakai, terbukti aman dan seterusnya. Beda ya, beda. Kayak PRF Turbo itu, penulis menjumpai beberapa testimoni yang hilang, testimoni yang tiba-tiba nggak ada gitu. Belum lagi kolom komentar yang sekarang komenannya dihentikan gitu, nggak tahu lagi lah. Penulis sudah putus asa dengan PRF Turbo, lihat aksinya kayak gitu. Jadi sama sekali nggak rekomendasi, walau penulis masih tetap melakukan uji ya. Tadi tetap akan melakukan uji irit yang belum penulis lakukan. Uji keamanan bensin itu ya sulit. Rasanya Petrolab juga nggak nyediakan kok, Lemigas juga nggak nyediakan kan. Untuk melakukan pengujian gitu butuh standar. Nah kalau untuk standar bensin ini penulis nggak tahu modelnya kayak gimana, yang keamanannya model apa ada pengujian keamanan terhadap injektor gitu ya.
Yang jelas walau misalnya ada standarnya, kita nggak lihat itu, kita nggak lihat kita nggak bisa lihat itu di hasil uji ya, bukan sertifikat, bolak-balik salah ngomong ya. Kita nggak lihat itu di hasil uji hasil uji dari Petrolabnya Klinos. Nanti penulis cari lah, mesti ono. Tapi entah mengapa ya, kalau hasil uji gitu, fotonya bukan foto yang bagus gitu ya, resolusinya welek gak karu-karuan. Gambar lialnya gede amit-amit yang kayak hasil uji gitu, resolusinya memprihatinkan lah ya. Nah, wis kita nggak bahas itu tapi ya. Aman beneran nggak sih ya aditif bensin itu? Keamanan aditif itu macam-macam. Satu, aman untuk lingkungan, aman untuk orang, sama aman untuk mesinnya. Jadi ini yang yang harus diperhatikan ya. Jadi aman itu nggak cuma untuk mesin aja, tapi juga orang. Karena apa? Karena beberapa aditif bensin itu beneran efektif, wis top banget lah ya. Tapi kan dilarang karena apa? Karena hasil pembakarannya itu beracun, berbahaya bagi manusia, oleh karena itu dilarang. Jadi ya apa ya, sulit lah untuk menentukan keamanan itu. Rasanya di Indonesia nggak ada ya lembaga uji khusus itu keamanan gitu. Wah, ini anginnya kencang ini. 0-100 rasanya waktunya buruk. Nanti coba sekali lah, kalau hasilnya bagus penulis ulang, kalau hasilnya buruk ya mungkin kira-kira 19 detikan nggak akan penulis ulang. Aman enggaknya itu sayangnya ya, di penelitian universitas yang diteliti itu biasanya cuma makin irit berapa persen, makin makin berkurang polusinya berapa persen, tenaga nambah berapa persen. Penambahnya besar loh. Untuk irit biasanya itu nambah 30% atau berapa gitu. Ya gitu juga, yang dipakai jumlahnya amit-amit ya. Terpaksa balik. Ada orang yang
nengah gak jelas ya. Tenaga atas emang nggak setinggi ketika pakai Pertamax, tapi wes mantep ya. Gara-gara pakai margarin kali ya. Yang jelas sayang sekali ya, di universitas tuh nggak meneliti soal aman atau tidaknya pakai aditif bensin ya, contohnya minyak asiri atau apa. Tapi nggak terbatas itu, mereka bahkan berani untuk melakukan uji pada produk yang ada di pasaran. Tapi ya biasanya gak pingin bondo ya. Soalnya penulis misalnya pernah ya ditanyai, "Mas, saya pingin melakukan karya ilmiah." "Oh ya, silakan beli," maksudnya. Tak omong silakan beli. Gak balik wong iki. Maaf kalau penelitian gitu ya silahkan lah, ambil modal. Lagi pula barangnya ya barang murah, paling ya 100.000 kalau aditif bensin gitu aja, masa nggak gelem bondo. Padahal fotokopi aja bisa sampai 500.000 habisnya kok. Ini telat nggak? Ya, yang jelas cepat nggak? Ngomongin lambat ini, anginnya kencang Mas. Kalau tarikannya enak, anginnya kencang. Ya, yang jelas nggak ada ya, sulit ya untuk melakukan penelitian kayak gitu. Bisa dimaklumi lah kalau dari universitas nggak ada yang penelitian soal itu, karena pastinya ya lama. Nggak mungkin lah kita berharap ada yang meneliti sampai 2 tahun 3 tahun, itu harus dari yang penggunanya sendiri. Masalahnya ya entah apa yang pembuat aditif ini juga beneran pakai aditif mereka kontinu. Bisa aja misalnya motorku api, mobilku api, bensin Pertamax turbo nggak guna kayak aditif itu ya wis, mau bilang apa coba. Kalau misalnya ya jualan aditif itu adalah untuk dikombinasikan dengan Pertalite ya ngomonglah, ya cobalah. Motor saya ini terusan pakai Pertalite terus, pakai aditif ini terus, sama sekali nggak ada masa selama 5 tahun. Nah, tapi itu rasanya nggak mungkin ya. Ya bukan apa-apa, capek ya. Rasanya sulit kalau soal aditif itu. Yang jualan apa beneran pakai itu ya. Bensin saya ngapain beli Pertalite, motorku api kok, mobilku api, mau bilang apa gitu.
penulis sendiri jualan ya alat gitu. Tapi ya gak iso dapat sertifikasi Lemigas karena ya sifatnya on demand ya, langsung nang mesinnya. Harusnya kalau ingin penulis niat jualan, motornya diisi Pertalite selama 1 bulan, habis itu kasih pro kapasitor di dyno. Selama itu olinya nggak usah diganti. Kalau niat, ini roto nggak niat ya. Bensin yang ada hasil uji dari pakai premium ya. Pakai Pertamax belum, tapi ada lah, yakin lah ada efeknya apa namanya pakai Pertamax itu. Jadi penulis sudah pernah sendiri saya pakai dari premium Pertamax Pertalite di kendaraan yang sebelumnya di Suzuki Spin. Kalau pakai pro kapasitor itu efeknya paling besar kalau di premium. Setelah itu pakai Pertamax, setelah itu pakai Pertamax Turbo, setelah itu pakai Pertalite. Efeknya yang Pertalite paling kecil, jadi nggak menyuruh orang pakai Pertalite ya, wajar lah ya. Tapi ada efeknya, tapi ya kecil ya, apa ya, ya mungkin kayak pakai aditif lah, aditif yang beneran fungsi ya, Bio One Racing. Cuma bedanya kalau Bio One Racing itu kan bikin suara mesin ke sana, kalau pro kapasitor bikin mesin halus, bedanya itu. Kenapa kok bisa halus? Ya sifatnya sama kayak semenet gitu. Kalau pro kapasitornya pakai banyak, makin halus lagi mesinnya, tapi tenaga bisa aja nggak keluar ya, itu karena overdosis ya. Kita membahas pro kapasitor enggak, balik lagi ke aditif bensin ya. Sebuah penipuan bila sampai sertifikasi lagi, bukan hasil uji dari Petrolab itu dianggap sebagai sertifikasi aman. Penulis curiga bahwa ya penelitian dari Klinos atau PRF Turbo atau yang aditif macam-macam yang cair-cair, terutama ya yang minyak atsiri itu sudah dilakukan benar-benar, termasuk yang sama universitas. Mereka cuma lihat efek penambahan tok, tapi nggak lihat efek efek jangka panjangnya tok. Efek jangka panjang kok pakai tok, nggak pakai tok. Tenaga oke nambah, oktan oke nambah, walaupun penulis nggak ngerasakan ya. Tapi ya sampai setelah dibakar lalu dikasih bensin lalu dibakar lagi tetap terang, itu agak gimana gitu loh. Berarti ada apa-apa yang tertinggal dari hasil pembakaran Klinos itu. Ya, kita tetesi Klinosnya ya. Ini Klinos, apakah sanggup dia untuk membersihkan kerak-kerak di piston itu? Coba jauh-jauh sedikit, meledak nanti enggak ya? Wah, ya apinya biru saudaraku. Dulu kalau kita masak dengan api kompor itu akan mudah cepat gosong bawahnya ya. Ini apinya biru. Kalau sekarang ya pakai gas. Kalau gas itu ya pembakaran sempurna, cepat masak. Nah, di sini kok macam ada dilumuri. Oh, masih ada itu. Dilumuri dengan minyak ya, minyaknya. Meninggalkan minyak dia. Nah, itu sudah diteliti belum?
Itu sudah diteliti belum? Takutnya ya kalau misalnya itu kan cuma sekali dibakar, sekali dibakar habis klinosnya, kasih bensin dibakar nggak nyisa. Nah coba itu masih sekali, coba kalau 2 kali gimana? Klinosnya tuang sekali dibakar, tuang dibakar, tuang dibakar, klinos terus. Habis itu dilihat apa benar di lapisan ini, di piston ini masih bersih atau jadi terbentuk kerak-kerak gitu. Ini yang harus diselidiki ya. Unsur positifnya mungkin itu memberi manfaat bagi yang kayak penulis gini, yang mesinnya fuel dilution, jadi nggak mengalami lagi. Tapi ya kalau yang bagian lain-lain gimana? Itu loh yang harus dipikirkan. Ya wis lah, ya kita sebagai konsumen kalau nggak ada yang ngasih tahu ya nggak ada yang tahu mungkin ya. Penulis juga baru memperhatikan ini. Gitulah, sayangnya kayak gitu ya, banyak penipuan kayak gitu. Padahal kalau produknya bagus, beneran rame lah, pasti orang pasti akan beli lagi. Kalau nggak ngerasa ya nggak akan beli. Jadi produk laris itu bukan dari marketing tok, tapi dari manfaat produknya juga. Ya wes lah gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.